Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، متوفى سنة 77 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى. Masih dalam fasal terkait dengan sihir dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Sudah disebutkan sebelumnya kalam al-musannif rahimahullah terkait dengan as-sihir dan haddus sahir. Kata beliau, was-sihru haqqun walahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadiru a'ni bidat taqdiri ma qad qaddarah fil kauni la fi syir'atil mutahharah. Wahkum ala sahiri bit takfiri wa hadduhu bil qatli bila nakiri kama ata fis sunnatil musarrihah mimma rawahu Tirmidzi wa sahhahah an Jundubin wa hakadha fi athari amrun bi qatlihim ruwi an Umari wa sahha an Hafsata amma inda Maliki ma fihi aqwa mursyidin lis-saliki. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan ilmu nujum. Kata beliau rahimahullah, hadza wa min anwa'ihi wa syu'abih ilmun nujumi fadri hadza wantabih. Kata beliau rahimahullah, hadza ini ini kalimat untuk al-fasal ya. Yani ini kemudian gitu ya. Kemudian setelah itu wa min anwa'ihi wa syu'abih, yani anwa'is sihir, termasuk dari jenis-jenis sihir dan cabang-cabang sihir adalah ilmu nujum. Fadri hadza wantabih. Ketahuilah hal ini dan perhatikan dengan seksama. Nah, yang dimaksud di sini atau beliau rahimahullah mengisyaratkan ya kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa ilmu nujum termasuk bagian dari sihir, yaitu dari hadis Ibnu Abbas, riwayat Abu Daud dan selainnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mani qtabasa syu'batan minan nujum, faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad." Dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Abu Daud. Siapa yang mengambil sebagian satu cabang dari ilmu nujum, maka dia juga telah mengambil sebagian cabang dari ilmu sihir. Ya, zada ma zad. Semakin dia tambah, semakin juga bertambah sihir. Baik. Ini dalil atau hadis yang dimaksud oleh Al-Musannif rahimahullah terkait dengan bahwasanya min anwa'i as-sihir wa syu'abihi adalah ilmu nujum. Ilmu an-nujum. Baik. Yang dimaksud dengan ilmu nujum nanti akan diterangkan ya. Yang dimaksud dengan ilmu nujum ya dalam hadis ini adalah an-nadharu fin nujum, memperhatikan perjalanan bintang, letak bintang, posisi bintang ya, lilistidlali biha ala ta'thir ya, yang kemudian dijadikan sebagai petunjuk ya bahwa bintang ini memberikan pengaruh dengan kejadian yang ada terhadap kejadian yang ada di bumi. Maksudnya ini bintang kalau di sini, maka dia akan melakukan seperti ini. Bintang ini akan memberikan pengaruh ya ke bumi dengan kejadian seperti ini. Bintang ini kalau berada di posisi ini, maka akan memberikan pengaruh ke bumi seperti ini. Nah, itu namanya ilmu nujum, ilmu an-nujum. Kalau orang sekarang bilang ilmu astrologi, ya, ilmu astrologi, perbintangan.
tapi arahnya ke zodiak gitu ya, astrologi. Nah, bedakan dengan astronomi. Taib. Jadi ilmu nujum yang dimaksud dalam hadis yang dimaksud oleh al-musannif di sini yang apa namanya berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa orang yang mempelajari syu'bah cabang ilmu nujum maka dia juga mempelajari cabang dari ilmu sihir. Semakin banyak ilmu nujum yang dia tahu maka semakin banyak juga ilmu sihir yang dia tahu, berbanding lurus maksudnya. Ya, maka maksud ilmu nujum sekali lagi adalah an-nadharu fin nujum lil istidlali biha ala ta'sir. Ya, memperhatikan dengan seksama posisi bintang, pergerakan bintang-bintang dan seterusnya, termasuk dalamnya matahari dan bulan. Karena an-najm itu penamaan umum ya untuk semuanya, untuk semua benda-benda langit, planet, meteor, komet, gitu ya. Taib, semua bintang-bintang. Jadi memperhatikan dengan seksama pergerakan benda-benda langit, kemudian dijadikan sebagai petunjuk untuk kejadian yang ada di bumi. Taib, wallahu alam bissawab. Terkait dengan ilmu nujum. Ilmu nujum itu ada dua. Ilmu nujum itu ada dua. Yang pertama, ini kita berbicara mengenai ilmu nujum secara umum ya. Kalau ilmu nujum yang dimaksud dalam hadis itu ilmu nujum spesifik. Nanti kita akan sebutkan yang mana yang dimaksud. Ilmu nujum itu ada dua. Yang pertama ilmu apa ya, ilmu eh, apa at-ta'sir. At-tanjim, at-ta'sir. Ilmu nujum untuk taksir. Dan yang kedua at-tanjim, at-taisir. Afwan, at-tanjim, at-tasyir. Ilmu nujum untuk tasyir. Nah, udah ya. Jadi ilmu nujum ada dua. Ilmu nujum yang fungsinya untuk taksir, menghubungkan dengan benda kejadian di bumi, kemudian menjadikannya sebagai asar, pengaruh. Jadi ini di bumi terjadi seperti ini karena pengaruh yang ada di atas. Pergerakan benda langit di atas. Itu namanya ilmu tanjim, taksir. Ya. Yang kedua ilmu tanjim tak tasir, yaitu sama memperhatikan bintang-bintang, ya. Kemudian digunakan dalil pergerakan bintang itu digunakan dalil hanya untuk menentukan arah angin, ya. Nah, jelas ya. Atau ini musim itu misalnya. Ya, hanya untuk menentukan, bukan untuk memberikan pengaruh. Jadi bedakan. Kalau taksir itu kan taksir, asar, pengaruh. Jadi dia mengatakan kalau di atas seperti itu maka di sini akan terjadi seperti ini. Karena yang di atas, karena bintang pergerakannya begini. Jadi dia menjadikan kejadian di bumi sebagai akibat dari sebab pergerakan bintang. Itu namanya ilmu tanjim taksir. Kalau ini ilmu tanjim at-tasir, dia hanya mempelajari pergerakan tasir ya, sair. Sairnya an-nujum, pergerakan rotasinya bintang-bintang, rotasinya benda-benda langit. Kemudian itu digunakan untuk menentukan arah. Jelas? Tapi mereka tidak mengatakan arah ini selatan karena gara-gara bintang itu. Enggak dijadikan sebagai hubungan sebab akibat. Enggak dijadikan selatan di sana gara-gara bintang ini. Enggak, selatan dari dulu di situ selatan. Ya kan? Utara, selatan, timur, barat dari dulu di situ. Cuman bintang dijadikan sebagai petunjuk, oh ini bintang ini di sini berarti arah barat di sini. Iya, tapi bukan dikatakan ini barat di sini gara-gara bintang itu. Enggak. Itu bukan ini bukan ilmu taksir. Ilmu taksir itu kalau oh terjadi kayak gini gara-gara yang di atas bergerak kayak gini. Nah, itu kan namanya ilmu taksir. Yang kedua namanya tanjim tasir. Jadi hanya beristidlal, berdalil dengan sair, pergerakan rotasi bintang, pergerakan bintang, benda-benda langit hanya untuk menentukan sesuatu yang sudah ada. Cuman kita nggak tahu. Misalnya barat, timur, selatan kan sudah ada semua arah. Cuman kita nggak tahu barat yang mana. Oh bintang ini nih. Dia selalu terbitnya, misalnya pergerakannya posisinya di arah barat. Ah, berarti barat di sana. Gitu ya. Jadi itu bedakan antara ilmu tanjim dengan ilmu tasir. Nah yang dibahas di sini oleh al-musannif rahimahullah adalah ilmu tanjim.
Apa ilmu tanjim taksir mau saya. Ilmu nujum yang fungsinya apa? Taksir. Baik. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan ilmu nujum yang sifatnya taksir ya, ilmu nujum yang sifatnya taksir ini ada tiga bentuk. Ilmu nujum yang sifatnya taksir itu ada berapa? Tiga bentuk. Nah, dan hukumnya berbeda-beda akan diterangkan. Sementara ilmu nujum yang tasyir beliau tidak singgung di sini. Beliau tidak singgung terkait dengan ilmu nujum yang tasyir. Kelihatannya, kelihatannya Allahu a'lam bissawab, zahirnya beliau tidak mempermasalahkan ilmu nujum tasyir, yakni menggunakan pergerakan bintang untuk menentukan arah. Misalnya orang di lautan. Di laut kan gimana cara di zaman dahulu misalnya belum tahu mana arah kita mau mengarah kemana kapalnya. Ya, nah, maka mereka menggunakan bintang-bintang itu ilmu astronomi, pergerakan bintang untuk menentukan arah. Termasuk sekarang misalnya arah kiblat. Kita menggunakan pergerakan matahari yang lewat di atas Ka'bah, tepat di atas Ka'bah dua kali dalam setahun. Itu masuk dalam ilmu tasyir. Kita bisa tahu tepat menghadap ke Ka'bah dua kali dalam setahun setidaknya bisa kita ukur dengan pergerakan matahari. Baik. Nah, ilmu tafsir ini jumhur ulama membolehkan, tidak ada iskal. Walaupun ada khilaf tentu saja, nanti akan diterangkan di Qaulus Sadid ya. Syekh Muhammad Wahab buat bab khusus tentang itu terkait dengan khilafnya juga. Nah, ala kulli hal, ilmu tanjim yang sifatnya tasir ini jaizun indal jumhur, nggak ada iskal. Dan zahirnya Al-Musannif rahimahullah juga berpendapat seperti itu, bolehnya. Karena beliau tidak menyinggung ilmu tanjim yang tasir. Nah, yang dipermasalahkan di sini adalah ilmu tanjim yang taksir. Yakni kejadian di atas seperti ini terjadi di bumi kayak gini. Baik. Kemudian dijadikan itu sebagai sebab bahwa yang ini yang di bawah terjadi gara-gara yang di atas begini gitu. Baik. Ilmu tanji mutaksir itu ada tiga. Yang pertama, dia meyakini bahwa nujum itulah yang muassirah binafsih. Ya, nujum itulah yang muassir binafsih. Bintang itulah yang memberikan pengaruh dengan sendirinya. Maksudnya apa? Dialah yang membuat. Bintang itu punya kudrah, punya kemampuan. Benda langit itu punya kemampuan membuat yang di bumi terjadi seperti ini. Ini jelas kufur akbar. Inilah jenis kesyirikan kaumnya Ibrahim. Ya, inilah jenis kesyirikan para penyembah apa? Para penyembah matahari dan bulan. Ya, kesyirikan para penyembah bintang-bintang. Ini jelas mereka meyakini bahwa benda-benda langit punya kemampuan khusus, punya kemampuan tersendiri untuk membuat kejadian yang ada di bumi. Jadi dia bukan lagi sekedar penanda, tapi dialah pelaku. Bintang inilah pelaku yang mengatur kejadian di bumi dan seterusnya. Ini jelas kufur akbar. Ini jenis ilmu tanjim tasir, tanjim taksir yang pertama, yakni meyakini bahwa bintang itu muasir binafsih. Hmm. Yang kedua, dia meyakini bahwa bintang ini adalah petunjuk kepada sesuatu yang gaib. Jadi dia tidak meyakini bintang ini punya kekuatan, tapi dia meyakini bahwa bintang ini punya isyarat kepada hal yang gaib. Nah, kepada hal yang gaib. Ketika dia bersatu membentuk bintang ini, bentuk ini ketika berpisah, ya kalau sekarang zodiak lah, ini bintang ini membentuk kayak Scorpion misalnya, bintang ini membentuk kayak gini gitu ya, bulan ini maka yang lahir di bulan ini orangnya kayak gini 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 gini. Nah, itu kan perkara gaib. Nah, tapi mereka tidak mengatakan orang di bumi begitu sifat-sifatnya gara-gara bintang itu yang kasih sifat seperti itu. Enggak. Mereka tidak meyakini bintang itu muasir yang memberi sifat-sifat itu. Tapi mereka mengatakan dari posisi bintang kayak gini ini penuh apa isyarat kepada
sesuatu yang tidak diketahui, perkara gaib, yaitu sifat-sifat manusia misalnya. Ya. Ini jelas merupakan kufur akbar juga karena iddia ilmil gaib, mengaku mengetahui perkara gaib. Ini juga kufur akbar. Baik. Ini bentuk yang kedua. Ini juga kufur akbar. Baik. Bentuk yang ketiga, jelas jelas sebabnya syirik akbar ya. Karena dia iddia ilmil gaib. Jadi menjadikan bintang sebagai petunjuk ya menuju perkara gaib. Hmm. Baik. Jenis yang ketiga yaitu meyakini bahwa bintang ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkan kejadian begini dan begitu di bumi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya yang menetapkan kejadian seperti ini, membuat kejadian seperti ini di bumi gara-gara nah, gara-gara pergerakan bintang. Nah, ini jenis yang ketiga. Nah, jenis yang ketiga ini ya kembali kepada hukum sebab akibat. Ada rincian padanya. Karena kan dia meyakini Allah, tentu saja Allah yang mengatur semua alam semesta. Tapi ada sebagian kejadian di bumi itu Allah tetapkan atau terjadi gitu ya, disebabkan karena pergerakan benda-benda langit. Disebabkan karena pergerakan benda-benda langit. Nah, kalau seperti ini keadaannya ya tinggal kita lihat hubungan sebab akibat. Betul nggak secara sebab akibat pergerakan di atas itu menyebabkan ini di bawah gitu ya. Kalau tidak, ya berarti masuknya ke syirik asgor. Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i dan kauni diyakini sebagai sebab jatuhnya ke syirik asgor. Ya, karena ke syirik asgor ya, karena dia masih meyakini Allah, cuman dia menjadikan itu sebagai sebab padahal tidak ada bukan sebab syar'i dan kauni. Tapi kalau itu betul-betul sebab syar'i dan kauni, betul-betul Allah menetapkan itu sebagai sebab syar'i dan kauni dan dia meyakini itu sebagai sebab saja tentu saja, maka ini ada khilaf yang benarnya boleh. Ini tidak terlarang. Ya, ini tidak terlarang. Misalnya menetapkan kapan gerhana matahari, kapan gerhana bulan. Itu kan berimbas pada di bumi. Gerhana matahari, gerhana bulan berimbas pada eh, gravitasi bumi, gitu kan? Ya, air laut pasang, ini kan berimbas. Kemudian dia mengatakan ini sebabnya gara-gara gerhana. Ya, gerhananya kapan? Misalnya, kapan terjadi gerhana? Bisa diketahui gerhananya terjadi ini. Kenapa ya? Kita hitung-hitung pergerakan matahari bulan ketemunya di sini misalnya. Bisa diketahui. Jelas ya? Nah, yang seperti ini tidak ada iskal, tidak ada masalah karena memang itu sebab syar'i dan sebab kau nih. Tapi kalau misalnya jangan nikah bulan ini, jangan apa namanya safar bulan ini, itu bulan tidak bagus ya. Berdasarkan katanya ya itu Allah menetapkan bulan itu tidak bagus karena pergerakannya begini dan begitu misalnya ya. Maka ini syirik asgar karena dia masih meyakini Allah cuman menjadikan pergerakan bintang untuk menetapkan ini hari baik, hari buruk, ini termasuk sebab yang bukan syar'i dan bukan kauni. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini rincian terkait dengan ilmu at-tanjim. Kapan boleh, mana ilmu nujum yang boleh dan mana ilmu nujum yang tidak boleh. Maka kalam al-musannif rahimahullah di sini atau sebelumnya yang tersebut dari hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim itu riwayat Abu Daud maksud saya itu semua diarahkan kepada ilmu nujum yang terlarang. Ya, ilmu nujum yang terlarang.
Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini kesimpulan terkait dengan ilmu nujum. Tsumma qala rahimahullahu taala. Sudah ya, jadi saya ulangi. Ilmu nujum secara umum adalah ilmu untuk mempelajari pergerakan benda-benda langit. Nah, ini ada dua jenis. Ya, ada ilmu nujum taksir dan ada ilmu nujum tasyir. Ilmu nujum tasyir boleh menurut jumhur al-ulama, yakni untuk menentukan arah angin dan seterusnya dengan pergerakan bintang. Itu jaiz indal jumhur. Sementara ilmu nujum taksir itu ada tiga jenis. Yang pertama meyakini nujum punya tadbir, pengaturan kepada bumi, kejadian di dalamnya, ini kufur akbar. Yang kedua meyakini nujum sebagai petanda gaib, ya petanda sesuatu yang gaib, ini juga kufur akbar karena iddia ilmil gaib. Dan yang ketiga menjadikan nujum hanya sekedar sebab di mana mereka diyakini Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta termasuk di bumi, tapi sebabnya gara-gara pergerakan bintang ini. Nah, ini hukumnya tergantung. Kalau memang bintang itu terbukti ya sebab syar'i dan kauni, maka boleh, nggak ada masalah. Seperti dalam masalah penetapan gerhana dan apa yang terjadi gara-gara gerhana kan gitu. Nah, dan yang kedua adalah kalau itu bukan sebab syar'i dan bukan pula sebab kauni, maka jatuhnya syirik asgar. Wallahu taala a'lam bissawab. Sudah. Qala rahimahullah. Sekarang pindah kepada pembahasan berikutnya yaitu masalah ini masalah yang keempat ya. Masalah an-nusyrah. Qala rahimahullah wa halluhu bil wahyi nassan yushra'u amma bisihrim mislihi fayumna'u. Kata beliau rahimahullahu taala, masalah yang keempat terkait dengan an-nusyrah. Apa itu an-nusyrah? An-nusyrah asalnya adalah amalan untuk melepaskan sihir dari seseorang. Amalan untuk melepaskan sihir dari seseorang. Taib. Walaupun demikian, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai asal nusyro di dalam bahasa Arab atau di urfnya orang Arab, di urfnya orang Arab itu asalnya ya kan namanya orang Arab ya, berarti Islam belum datang gitu ya. Ya, mereka sudah mengenal istilah nusyroh bangsa Arab itu sebelum Islam datang. Dan mereka yang ma'hud indahum, yang mereka fahami ketika mendengarkan kata nusyroh adalah halus sihri bis sihr. Melepaskan sihir dengan sihir. Nah, ini yang dimaksud dengan nusyro ketika diitlakkan dalam ucapan orang-orang Arab. Ya. Nah, dan terkadang juga ini terkadang juga nusyro bermakna lebih umum. Pokoknya semua perbuatan untuk melepaskan sihir. Halus sihri mutlaqan. Ya. Terkadang nusyro juga dimaknakan, tapi asalnya tadi ya, asalnya kalau diitlakkan dalam bahasa Arab, di lisannya orang-orang Arab, nusyro itu halus sihir bis sihir. Itu asal pengitlakan. Tapi terkadang juga nusyra itu bermakna mutlaku halus sihir. Pokoknya yang penting menghilangkan sihir, bagaimanapun caranya. Termasuk di dalamnya menghilangkan dengan ruqyah yang syariah. Gitu ya. Taib. Kita baca terjemahkan dulu kata beliau rahimahullah, melepaskannya. Nya di sini kembali kepada sihir. Wahalluhu yani hallus sihir bil wahyi dengan menggunakan wahyu. Wahyu di sini adalah Al-Qur'an dari awal ayat pertama sampai ayat terakhir semuanya adalah apa? eh, Penghilang sihir dengan izin Allah Taala ya. Dan juga masuk di dalamnya apa? Al-azkar wal da'wat al-masyru'ah yang warid dalam hadis. Atau doa-doa secara umum yang maknanya jelas dan maknanya benar. Unasson, nasson artinya ada nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan disyariatkannya yushra'u, disyariatkan
melepaskan sihir dengan wahyu dan itu ada nasnya. Taib. Yang dimaksud dengan nas di sini tentu saja apa yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diruqyah oleh Jibril dan Mikail ketika beliau terkena sihir, ya kan? Itu jelas nas melepaskan sihir dengan wahyu nasan. Amma bisihri mislihi fayumna'u. Adapun melepaskan sihir dengan sihir yang sama, maka itu terlarang. Baik, maka dari sini kita bisa mengetahui nusyra itu ada dua. Ada nusyra yang masyru'ah, ya, dan ada nusyroh yang goiru masyru'ah, bahkan syirik. Nah, di sini beliau sudah menyebutkan dua-duanya ya. Yang pertama, nusyroh yang masyru'ah adalah an-nusyra bil wahyi. Sementara nusyra yang muharramah bahkan syirkiyah itu adalah an-nusyra bisihir, bisihrin mislih. Di sini beliau rahimahullah mengisyaratkan kepada kalam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang mengatakan bahwa an-nusyra itu nau'an. Nusyra itu ada dua jenis. Yang pertama halus sihri bisihir, melepaskan sihir dengan sihir. Yang kedua adalah an-nusyra birruqyah. Nusyrah dengan ruqyah dan seterusnya ta'awudzat ad-da'wat wal adwiyah al mubahah. Enam. Dan itu hukumnya boleh. Enam. Dan dengan mengetahui dua jenis ini akan mudah bagi kita memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad ketika beliau ditanya tentang nusyrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya min amali syaitan." Ketika Nabi SAW ditanya oh, ya, tentang apa hukumnya nusyrah ya Rasulullah, kata beliau itu termasuk perbuatan setan. Kenapa? Karena an-nusyra alif lam pada kata an-nusyra yang dipertanyakan kepada beliau adalah alif lam lil ahdi dzihni. Ya, suila anin nusyrah. Nabi SAW ditanya tentang nusyrah. Yani alif lamnya di situ lil ahdi dzihni, yani al-ma'hud indal Arab. Dan sudah kita sebutkan an-nusyra al-ma'hudah indal Arab adalah apa? Halus sihir bis sihir. Makanya Nabi menjawab seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan setan. Sama aja antara yang menyihir sama yang melepaskannya karena sama-sama menggunakan sihir. Jelas ya? Sementara ucapan sebagian as-salaf yang membolehkan nusyrah seperti misalnya Ibnul Musayyab, Said Ibnul Musayyab ketika ditanya, apakah boleh dinusyrah orang yang terkena sihir? Kata beliau la ba'sabih innama yuriduna bihil islah. Tidak ada masalah, ya, karena yang mereka inginkan hanyalah memperbaiki keadaan. Nah, maka ini diarahkan kepada nusyrah dengan ruqyah asy-syar'iyyah. Udah ya? Saya kira ini jelas. Kemudian di sini terdapat faedah penting bahwa secara kauni sihir bisa dilawan dengan sihir yang lebih kuat. Secara kauni ya. Secara syar'i sudah jelas hukumnya melawan sihir dengan sihir haram, sama-sama kufur. Ya, sihir pertama sama sihir yang membatalkannya dua-duanya kekufuran. Itu amal syaitan kata Nabi SAW. Tapi kalau kita berbicara secara kauni, kenyataan, apakah mungkin bisa mengalahkan sihir dengan sihir yang lebih kuat? Jawabannya iya, bisa. Dan itu apa istilahnya mujarab ya, terbukti secara kauni. Walaupun secara syar'i tidak boleh dilakukan. Melawan sihir dengan sihir, menghilangkan sihir dengan sihir. Hmm. Tapi ini menjadi alasan klasik semua penyihir. Hmm. Alasan klasik semua penyihir. Jelas ya. Kalau dibilang coba kalau betul-betul bisa nyantet, santet sudah. Tantang. Dan santet si fulan atau kirim santet ke orang kafir misalnya. Iya. Jawabannya begitu. Saya sudah kirim tapi dia dijaga sama yang lebih kuat misalnya. Nah, sihirnya dia lebih kuat. Tidak mempan sihir saya. Ya kan alasan mati. Iya. Mengada-ngada.
Bilang aja nggak bisa gitu. Tapi karena untuk membohongi orang seperti itu. Ya betul sih, sihir ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Tapi iya, ya seperti itu. Alasan yang dibuat-buat. Oh, enggak bisa saya kirim santet ke dia, enggak bisa saya sihir dia gara-gara dia lebih kuat penjaganya misalnya. Sihir yang melindungi dia lebih kuat dibandingkan saya. Ya, apa mengada-ngada. Nah, wallahul musta'an. Sudah ya, ini kesimpulan terkait dengan an-nusyrah. Jadi an-nusyrah ini bisa dikatakan secara istilah syariat ada dua. Ya. Ada yang masyru'ah dan ada yang muharramah, bahkan syirkiyah. Iya. Karena walaupun untuk melepaskan sihir, tapi kalau dilepaskan dengan sihir juga, ini sama saja terjadi kesyirikan juga di dalamnya. Si penyihir yang menyihir itu minta bantuan kepada setan, si penyihir yang melepaskan sihir juga minta bantuan kepada setan, sama-sama musyrikin. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan di sini tentu saja, ya, walaupun misalnya dikatakan di sini ta'arud al-mafsadatan gitu ya. Tazahum al-mafsadatan, tapi tidak membolehkan sihir untuk melepaskan sihir. Orang yang kena sihir mafsadat. Ya, melakukan sihir juga mafsadat. Terus dia katakan kita ambil mafsadat yang lebih ringan, yaitu melepaskan sihir dengan sihir. Nah, ini tidak benar tentu saja. Jelas batil. Karena kenapa? Karena kemudaratan orang yang kena sihir lebih ringan dibandingkan kemudaratan syirik ketika melakukan sihir. Masa kamu mau menghilangkan mudarat yang lebih kecil dengan melakukan mudarat yang lebih besar, bahkan puncak kemudaratan, yaitu kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian yang terakhir qala rahimahullah wa man yusaddiq kahinan wa man yusaddiq kahinan faqad kafar bima ata bihir rasulul mu'tabar. Ya, ini terkait dengan al-kahin. Ya, kata beliau barang siapa yang mempercayai kahin maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasul yang mu'tabar. Apa itu al-kahin? Al-kahin ada beberapa penafsiran ya di kalangan ulama terkait dengan apa itu al-kahin dan apa perbedaannya dengan al-arraf. Ya, baik. Tapi mungkin bisa kita katakan kahin itu adalah penamaan umum untuk semua orang-orang yang mengklaim ilmu gaib. Untuk semua orang-orang yang mengklaim ya atau yang mengabarkan ilmu gaib dengan mengambil berita dari jin-jin yang mencuri berita itu. Nah, ini nama untuk kahin. Jadi bisa dikatakan kahin ini adalah isim jins, isim jami' yang mencakup semua orang yang mengabarkan perkara gaib dengan cara menerimanya dari jin-jin. Itu kahin. Ah, nanti metodenya berbeda-beda. Ya, metodenya beda. Nah, ya. Karena kahin dari kata takahana dan masdar ataupun madah kaf ha dan nun itu menunjukkan tawakku, menunggu. Jadi dikatakan takahana yakni tawakka'ah. Takahana bermakna tawakka'ah secara bahasa. Jadi kalau dikatakan dalam bahasa Arab misalnya dikatakan takahana al-khabar, takahana al-khabar, yakni dia menunggu kabar. Tawakka al-khabar. Tawakka. Tawakku pakai ainnya. Taib. Nah, maka dia dikatakan kahin karena dia menunggu kabar dari jin-jin. Menunggu kabar dari jin-jin.
Dan tentu saja jin-jin ini tidak akan melayani gratis. Ya, mana ada jin mau kasih berita gratis kan begitu. Ada persembahannya dulu, ada sembelihannya kepadanya, ada tindakan-tindakan kekufuran dulu ya, taruh mushaf di WC misalnya, atau bakar robek Al-Quran misalnya, atau yang semacamnya. Ada tindakan-tindakan kufur dulu, baru setan mau diajak kerjasama, bikin perjanjian. Saya carikan kabar ke langit. Nah, inilah yang membedakan antara dukun dengan ya, orang yang sekedar tebak-tebak perkara gaib tiba-tiba tidak secara ke apa secara kebetulan benar gitu ya. Nah, beda. Misalnya dia bilang apa yang ada berapa uang di tangan saya. Dia tebak 10.000, benar 10.000. Nah, ini bukan kahin ya. Lagi pula dia tidak dikatakan apa dia betul mengabarkan perkara gaib ya kan. Misalnya saya bilang berapa uang di kantong saya. Dia tebak-tebak 10.000. Benar. Ini kan dia mengabarkan perkara gaib. Tapi pengabarannya bukan dari mendengar dari jin. Nah, ini bukan kahin. Atau misalnya ini mengabarkan perkara gaib dengan menggunakan trik sulap. Dengan bantuan orang atau semacamnya. Trik lah, menggunakan trik. Ini juga tidak dikatakan kahin. Ya, kalau orang bilang sekarang mentalis gitu ya. Bisa menembak angka berapa misalnya di benaknya disuruh pikir antara angka ini sampai ini terus di apa bisa dia tebak ya ini katanya ada ilmunya bisa dipelajari ya bisa dipelajari. Nah, kalau seperti ini juga bukan kahin bukan dukun, dia betul mengabarkan perkara gaib karena dalam hati saya pikirkan angka, dia tahu, tapi landasannya bukan karena menerima dari apa, bukan menerima dari jin. Hmm. Paham ya? Tapi ya mungkin ada ilmu dipelajarinya atau mungkin pakai trik atau yang semacamnya. Tapi ala kulihal, saya nggak tahu juga apakah itu cuman bohongan juga atau betul-betul bisa dipelajari ya. Tapi anggaplah misalnya bisa dipelajari, ya misalnya ada bisa dipelajari, ada ilmunya bisa dibuktikan secara secara kauni bahwa itu bisa dipelajari. Berarti itu bukan perdukunan, itu bukan kahin. Nah, kenapa? Karena kahin itu karakteristiknya adalah dia mengabarkan perkara gaib berlandaskan pengabaran jin-jin. Nah, taib wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sama seperti apa tidak berbeda dengan ilmu tanjim taksir tadi. Yang kedua, ilmu tanjim taksir yang kedua apa? Dia juga mengabarkan perkara gaib tapi medianya tidak pakai jin. Medianya atau referensinya bukan pengabaran dari jin, tapi referensinya adalah pergerakan bintang, ya kan? Dijadikan pergerakan bintang sebagai petunjuk ilmu gaib. Ini bukan kahin namanya munajim. Tapi sama-sama mengabarkan ilmu gaib. Jadi yang beda cuma medianya doang. Ya. Ya ini referensinya apa? Kalau kahin itu referensinya nunggu dari jin. Kalau munajim referensinya lihat pergerakan benda-benda lah, langit dijadikan petunjuk akan perkara gaib. Nah, itu munajim. Nah, udah ya. Dan ya ada bentuk-bentuk media-media lain ya, referensi yang lain misalnya ada yang bisa mengabarkan perkara gaib lewat telapak tangan. Ya, itu namanya arraf. Yang mengabarkan perkara gaib lewat apa? Lewat telapak tangan. Itu namanya arraf. 6. Salah satu bentuknya ya, salah satu bentuk arraf yang membaca nasib lewat telapak tangan misalnya. Hmm. Ini namanya arraf. Tapi intinya semuanya sama-sama mengklaim tahu perkara gaib. Perbedaan antara kahin, arraf dengan munajim itu adalah referensinya dari mana kamu kabarkan perkara gaib itu. Baik, wallahu taala alam bisawab. Nah,
Taib. Adapun di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah, siapa yang mentasdik kahinan faqad kafar, mempercayai penyihir apa dukun, maka dia telah kafir bima ata bihir rasulul mu'tabar. Kafir terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Di sini beliau mengisyaratkan kepada sejumlah riwayat. Ya, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Daud, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahin lantas membenarkan apa yang dia ucapkan, maka telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud. Nah, dan sebenarnya ini mahalul khilaf ya, terkait bertanya kepada dukun kemudian membenarkannya. Di sini mahalul khilaf di kalangan ulama. Apa yang beliau sebutkan di sini adalah salah pendapat sebagian fuqaha, apa pendapat sebagian ulama yang mengatakan orang yang bertanya kepada dukun dan membenarkannya itu hukumnya kafir. Pendapat jumhurul ulama, mereka mengatakan tidak kafir. Mereka mengatakan tidak kafir. Mereka berdalilkan dengan hadis sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma." Dalam riwayat Muslim, siapa yang mendatangi arraf, ya sama ya dukun-dukun, lantas bertanya kepada sesuatu, ya fasaddaqahu lantas dia benarkan. Ini seingat saya fasaddaqahu tidak ada dalam riwayat Muslim ini. Seingat saya cuma fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma. Nah, maka enggak diterima salatnya selama 40 hari. Ya, fasaddaqahu ini tidak ada dalam riwayat Muslim. Cuman fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma. Siapa yang mendatangi Arraf lantas bertanya, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Taib. Di sini lihat kata mereka tidak diterima salatnya 40 hari. Seandainya dia kafir akbar gitu ya, maka tidak diterima salatnya seterusnya. Tapi ketika hanya dibatasi 40 hari, itu menunjukkan ini tidak kafir. Ya, jelas ya. Mereka menjamak riwayat ini dengan riwayat Ibu Abu Hurairah dan riwayat sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mau ditarjih, riwayatnya Muslim lebih kuat dibandingkan riwayatnya Abu Daud. Itu Sahih Muslim. Jelas ya. Nah, maka mereka mengatakan tidak kafir karena hukumannya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Adapun kata kufur dalam hadis Abu Hurairah itu kufur asgar, kufrun duna kufrin. Mana dalilnya kufrun duna kufrin? Ya tadi riwayat Muslim menjadi dalil. Jelas sampai sini ditakkid kemutlakannya ada apa diarahkan kufurnya di situ kepada kufur khas, yakni kufur duna kufrin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ala kulli hal kita berbicara sesuai dengan apa yang dipilih oleh musannif. Beliau rahimahullah memilih pendapat yang mengatakan kafir akbar orang yang membenarkan dukun-dukun. Taib, mempercayai dukun, peramal, kemudian zodiak dan semacamnya. Namun ini sebagai amanah ilmiah tentu saja butuh kita sampaikan pendapat yang lain, bahwa pendapat yang lain dan ini pendapat jumhur ulama mengatakan itu kufur asgor, bukan kufur akbar. Kenapa? Selain riwayat Muslim dalilnya tadi ya bahwa tidak diterima sholatnya 40 hari, juga ada syubhah. Juga ada syubhah yaitu apa? Bahwa terkadang ucapan penyihir itu apa dukun itu ada yang benar dan itu bisa menjadi mani untuk mengkafirkan orang awam yang percaya. Mani karena terbukti gitu. Ada yang terbukti sehingga itu menjadi syubhah. Jelas ya? Dan adanya syubhah itu mimawani takfir. Itu termasuk hal yang menghalangi hukum kufur. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup selesai masalah ini. Pindah ke fasal berikutnya biidznillah fid darsil qadim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.